Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore guys, ke YouTuber, sahabat YouTube Yalisa Pol PP, para subscriber semua. Kali ini kita kedatangan tamu yang super istimewa, yang sudah mendunia malahan. Beliau adalah asli Kabupaten Kampar. Kali ini kita akan berbicara dengan beliau. Kita akan mengulik siapa Liani Rati Oktila itu sebenarnya, sang juara dunia Paralimpik Olimpiade kemarin dengan 2 emas, 1 perak adalah prestasi yang luar biasa, membanggakan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Indonesia pada khususnya. Sehingga Bapak Presiden Joko Widodo mengapresiasi yang sangat luar biasa kepada beliau. Kita akan berbicara dengan Liani, pemirsa, bagaimana apa sebenarnya profil Liani Oktila itu dan di mana beliau dilahirkan. Kita saksikan bersama-sama di channel YouTube Yalisa Pol PP. Oke, kita sudah kehadiran sang juara dunia, Liani Oktila Ratri. Selamat pagi, Atri. Pagi, Bang. Selamat pagi, Atri. Sudah meluangkan waktu untuk para subscriber YouTube Yalisa Pol PP untuk mengulik sisi Atri itu, siapa itu Atri sebenarnya, dan di mana Atri itu dilahirkan. Atri berasal dari mana? Berasal dari Siabu. Siabu ya? Sebenarnya kalau kata-kata Atri itu kan, nama Atri itu kan nama panggilan kecil tuh. Nama panggilan aja untuk orang Siabu, untuk masyarakat di sana. Cuma kalau orang di luar kan mengenalnya mungkin lebih ke Liani atau Ratri gitu. Ratri ya? Nama di Siabunya Atri. Atri, gitu ya? nama di Siabunya Atri. Jadi kalau orang-orang di Jawa sana nggak tahu, Bang, kalau nama panggilan saya itu Atri. Atri itu memang asli Siabu atau gimana itu, Tri? Papa asli Jogja, Asli Jogja. Mama asli Padang, Sumatera Barat. Cuma saya dilahirkan di Siabu. Di Siabu Kami ya? semua dilahirkan di Siabu. Di Siabu ya. Atri tertarik ke dalam dunia badminton ini, Atri. Yang sebelumnya Atri adalah atlet yang badminton yang pada umumnya gitu. Dan akhirnya nama Atri itu dikenal oleh dunia di sini gitu. Kenapa tertarik di dunia badminton ini, Atri? Tertariknya bukan lebih ke diri sendiri ya, Bang, sebenarnya. Tapi kalau tertariknya itu adalah support orang tua sejak kecil. Karena kalau di masa kita kecil dulu kan kita nggak mungkin ya berpikir untuk menjadi seorang atlet atau gitu. Cuma waktu itu papa, mama itu ya istilahnya main badminton depan rumah. Papa tuh main sama orang-orang di kampung itu. Saya juga, papa ngelihat di situ saya ada bakat. Melihat, oh ikut bergabung main, ada bakat. Nah mulai di situ papa mulai apa? Mulai terus nih digiatkan, jadi latihan terus, ngundang-undang orang-orang di kampung itu, pemuda di kampung itu untuk main badminton. Jadi bukan lebih keinginan diri sendiri, bukan. Berarti sudah dibentuk oleh bapak, anaknya ini harus menjadi atlet gitu? Enggak, Bang. Bukan menjadi atlet. Jadi papa itu gini, karena ngelihat waktu itu saya juga ikut-ikutan main di depan rumah, di lapangan terbuka yang dibuat papa. Jadi papa tuh ngelihat ada bakat anaknya, ada bakat anaknya. Daripada anak saya seperti orang-orang di luar lainnya yang tidak olahraga, paling tidak anak saya dengan olahraga sehat. Nah gitu. Atri anak sulung ya? Enggak, anak nomor 2. Anak nomor 2 ya. Jadi Atri sudah terlihat oleh bapak ada talent di sini gitu. Seperti apa manajemen bapak untuk menjadikan Atri saat ini gitu? Jadi ya benar sih, mungkin perjuangan papa waktu itu adalah istilahnya yang melihat nih ada pertandingan waktu itu, Bang, waktu itu dulu tuh namanya kalau nggak salah tuh Porseni, usia dini, namanya belum ke Popda, Bang, soalnya kan masih SD ya. Jadi ada kejuaraan usia dini. Nah papa, saya mewakili sekolah tuh, mewakili kecamatan. Di SD-nya itu Di ya? SD, mewakili kabupaten dan bahkan mewakili nasional. Dari situ papa udah mulai nih, bisa memanggilkan sparring yang dulunya hanya teman-teman di kampung itu sendiri, pemuda-pemuda di kampung. Lama-lama papa udah mulai ngambil sparring dari Bangkinang, kan jauh tuh ke dalam. Jauh tuh ke dalam, ke Siabu sana manggil. Terus lama-lama ya berapa banyak lah orang di situ yang istilahnya nggak hanya main cuma-cuma, Bang, ya dikasih uang rokok lah, atau istilahnya uang bensin sama papa. Untuk latihan kami di kampung waktu itu kan di lapangan terbuka, kita kan susah ya, Bang, untuk nyari kok. Yang saya ingat itu papa untuk membeli 1 raket aja butuh kerja keras. Butuh kerja keras ya. Saya menyisihkan sebagian tabungannya untuk beliin saya raket waktu itu. Tapi saya masih pakai raket yang masih ada pakai T lah, yang masih waktu itu mereknya, menyebut merek nggak apa-apa ya, Morris kalau nggak salah. Nah masih seperti itu. Kok nggak punya, Bang, kok nggak punya, settle koknya itu nggak punya. Papa itu setiap ada kejuaraan, papa minta kok bekas itu ya. Di gor seberang, di Gor Bangkinang, papa minta kok itu. Dan itu saya menyaksikan sendiri gimana papa, sulitnya papa untuk kami bisa latihan di tengah kok bekas. Karena pada waktu itu kalau kita hanya meminta kabupaten untuk membantu,
sekarang saya baru sadar sulit untuk mungkin kabupaten, bukan waktu itu mungkin saya gini ya, kok kabupaten nggak ada yang membantu saya sih gitu. Cuma mungkin kan semua ada prosedurnya, Iya. semua ada prosedurnya. Nah waktu itu mungkin saya lebih ke papaku berjuang sendiri untuk kami bisa latihan, sedangkan pemerintah nggak ada yang membantu, Pemda nggak ada yang membantu Saat itu Tri ya. di saat itu. Dan beberapa juga mungkin saya lebih kenal individual sama beberapa pejabat di kabupaten waktu itu, mungkin beliau yang lebih kasihan terus ngasih beberapa uang untuk beli kok, untuk membeli ya sepatu, tapi bukan lebih ke mungkin bukan lebih ke Support secara total gitu ya. cuma mereka karena tahu giginya papa, nah mereka memberikan saya pribadi, secara pribadi gitu. Atri melihat sosok seorang papa adalah mungkin orang yang paling berperan penting di dalam karir Atri saat ini gitu. Mendengar kabar wawancara Atri dengan para yang lainnya adalah papa adalah orang yang nomor satu. Sehingga Atri pulang dari meraih emas kemarin, Atri sampai sujud ke kaki papa. Segitu hormatnya kepada seorang papa. Papa ini latar belakangnya muda dulu Atri. Apakah juga seorang atlet badminton atau dia sudah punya lisensi untuk badminton atau seperti apa itu? Atri? Bukan, Bang, Sehingga bisa menjadikan Atri wow kayak gini gitu. Enggak, jadi sebenarnya perannya tuh sama Bang. Papa sama mama tuh perannya sama. Dua-duanya iya. Sama. Papa orang yang keras di lapangan, sedangkan mama yang meluluhkan hati kami di belakang ketika kami jenuh latihan, ketika kami marah atau ketika saya dihukum terus menerus ya, kita kan nggak terima dalam keadaan kita masih kecil, kehilangan masa kecil dan kita dilatih sekeras itu. Nah mama adalah orang di belakang yang selalu saya ya sabarlah nak, ini kan demi kebaikan kamu, apapun yang papa lakukan itu demi kamu. Misalnya mama kan orang di balik layar yang seperti itu ya, sedangkan papa yang selalu di luar yang kelihatannya seperti itu. Tapi papa itu dulunya adalah mungkin lebih ke atlet bola. Papa pemain sepak bola, pemain sepak bola, tapi karena anaknya cewek semua, nggak mungkin kan olahraga sepak bola sekarang sudah ada, cuma waktu itu mungkin papa nggak terpikir untuk menjadi sepak bola juga, rasa saya nggak mungkin, sedangkan anak-anaknya yang cowok aja main bola dilarang Bang. Iya, dilarang ya? Dilarang, saya takut beliau itu takut kalau anaknya nanti cedera atau segala macam di sepak bola. Jadi papa latar belakangnya dulu ya pemain sepak bola yang saya tahu, terus papa juga pernah menjadi tentara. Papa tentara ya? Tentara pensiun dia? Sepertinya enggak Bang. Enggak ya? Berarti berhenti gitu aja gitu berhenti. Ya? Berarti papa berhenti dari kesatuan dan ingin menjadikan anak. Pernah abang mendengar satu kata dari teman dekat Atri gitu. Jangan marah kalian begini, saya beginikan kalian. Karena dengan inilah kalian nanti berkarir dan dengan inilah kalian makan. Iya, bukan betul, begitu ya? betul Bang. Jadi kalau di zaman dulu saya mungkin lari-lari, saya masih kecil tuh lari ke Simpang Siabu yang itu jaraknya 11 km, mungkin banyak Bang. Banyak orang-orang sekitar, aduh kasihan dia nengok mereka masih kecil disuruh lari gini-gini. Nah papa itu yang nggak mau, saya begini cara aku mendidik mereka. Aku nggak mau anak-anakku seperti orang-orang lainnya pada umumnya di kampung yang setelah mereka remaja mereka hanya merokok, nggak punya kerjaan, nggak punya talenta. Anak-anakku harus berbeda. Itulah sosok dari seorang papa gitu ya. Beralih ke karir Atri saat ini, tadi SD Atri porseni gitu, gitu. Masuk ke profesional itu prosesnya seperti apa Atri? Jadi begini, kalau dulu di zaman saya SD, SMP, mungkin ya hanya mengikuti event itu ya sekelas event-event di sekolah Bang. Jadi ya porseni, popda, usia dini, hanya event di sekolah. Nah pas tamat SMP, papa bilang waktu itu kan saya kan anak nomor 2 dari 10 bersaudara. Papa bilang, misalnya nggak ada sekolah, adik-adikmu masih banyak. Nggak ada sekolah, sedangkan saya keras mau sekolah. Mau ke SMA, kuliah? pengen ke SMA dong Bang, itu saya masih SMP. Saya pengen ke sekolah, jadi papa bilang, ya kamu harus nyari batu loncatan supaya kamu bisa sekolah, soalnya anak saya banyak. Iya. Anak saya banyak gitu. Adikmu ada 8 tuh ya? Nah puji Tuhan itu, saya itu di Pekanbaru, saya ikut event di Pekanbaru, ada seorang bapak, istilahnya dari orang Batak yang marga Lehuta Soit. Waktu itu ngangkat saya sebagai anak, sekolah di Pekanbaru, saya baru masuk klub. Masuk klub di Pekanbaru. Di Pekanbaru saya masuk klub, dari situ nama saya sudah menjuarai tingkat Sumatera. Itu masih normal itu ya? Masih normal, jadi saya udah juara-juara di situ. Saya batu loncatan saya buat adik-adik, saya melalang buana di kota Pekanbaru, di kota ini, di SMA. Adik saya sebagian ada yang SMP, ada yang SD. Saya cuma bertekad, nanti ketika saya sudah bisa berdiri sendiri di kota Pekanbaru ini, saya akan bawa adik-adik. Dan terbukti sih semua adik-adik saya sekolah di Pekanbaru semua. Kenapa saya nggak sekolah di Kampar Bang? Kita realistis. Realistis ya? Ya, adik dari saya sampai adik-adik, bahkan sampai saya S2, saya sekolah itu tanpa biaya sama sekali. Tanpa biaya. Kita
misalnya dibeasiswakan, kita diundang oleh universitas, otomatis itu kan Bang yang kita kejar. Kalau saya bertahan di Kampar nih dengan mengandalkan apresiasi dari Kampar atau perhatian dari Kampar, kita nggak bisa Bang. Kampar bukan hanya memikirkan saya sendiri. Iya. Banyak anak-anak Kampar yang harus masyarakat, itu. banyak atlet. Sedangkan Kampar adalah menurut saya itu kabupaten yang benar-benar banyak atlet bertalent di sana, cuma wadahnya belum tepat. Iya. Nah, maksudnya banyak sekali atlet-atlet, bahkan bukan hanya di bidang olahraga ya, menurut saya Kampar itu luar biasa. Luar biasa ya. Tapi kalau kita tidak berani keluar dari zona nyaman itu sendiri, menurut saya ya udah kita sampai di situ aja. Saya waktu itu enggak, saya sampai merinding karena saya benar-benar karena saya memang benar-benar saya berani nih ke Pekanbaru. Saya berani ke Pekanbaru, saya harus walaupun susah senangnya saya di Pekanbaru, saya harus bisa sukses di Pekanbaru. Di sekolah SMK saya dapat beasiswa. Di Yayasan Cina dapat beasiswa. Ketika kelas 2 saya menarik adik saya dari SMP. SMP di Kampar. SMP di Kampar, tamat SMP semua saya bawa ke Pekanbaru. Saya bilang ke setiap klub yang narik saya di Pekanbaru, saya bilang, saya mau tanding tapi saya mau adik saya dibawa. Iya. Jadi harus sepaket. Harus sepaket gitu. Lama-lama adik saya semuanya di Pekanbaru. Sampai yang bungsu juga di Pekanbaru. Begitu cara kami waktu itu ya, kalau mungkin untuk sekarang untuk masalah biaya sekolah mungkin bukan hal yang sulit kalau sekarang Bang. Iya. Tapi di saat itu untuk sekolah yang menggratiskan kami sekolah itu yang kami cari. Supaya kami tidak menyulitkan orang tua. Karena memang benar Bang, kalau papa mungkin bukan dari orang yang, mungkin papa termasuk orang yang berada di sana, tapi papa bertekad gini, kalau kalian mau sekolah, ya kalian berusaha. Papa tidak mau saya mengeluarkan uang untuk sekolah. Karena sekolah itu menurut papa saya itu adalah nomor 4. Nomor 4 ya. Nomor 4, nggak begitu penting sekolah. Dan sedangkan saya adalah orang yang mengutamakan pendidikan. Seberapa pintar Sudah pun, kontras ya waktu itu ya dengan Papa ya. udah. Seberapa penting pun kamu, seberapa hebat pun kamu di dunia olahraga, pendidikan jangan sampai ketinggalan. Nah, saya selalu nggak mau ada adik saya itu pendidikan olahraga hanya olahraga aja, saya nggak mau. Tetap harus sejalan dengan sekolah. Makanya adik tetap aja sampai sekarang, walaupun sebagian sudah menikah, tetap aja mereka sekolah. Karena bagi saya ilmu itu sangat penting untuk kehidupan kita gitu. Terus Atri, kita kembali ke dalam di masa-masa yang membuat Atri lagi-lagi down saat itu dengan ada kejadian yang sudah Atri bilang ke media-media lain gitu. Seperti apa kondisi psikologi Atri waktu itu? Saat itu ya. Jadi pas kecelakaan Itu pulang dari Porprov itu ya. Dari mana Atri? itu tuh persiapan itu waktu itu ada Sirnas Bang. Sirnas di Kota Pekanbaru tahun 2011. Di Sirnas itu. Jadi saya pulang, saya kan sama adik-adik, saya bawa adik-adik, saya pulang. Hari itu saya bilang sama adik-adik, kalian naik mobil aja. Padahal saya terbiasa naik motor tarik 3 sama adik-adik Bang. Terus saya selalu bawa adik, iya mau pulang ke Siabu. Hari itu saya bilang, kalian naik sama papa aja, naik mobil aja, saya naik motor sendiri. Atri pulang sendiri ya? Naik motor sendiri. Nah waktu itu, saya sebenarnya mungkin ya kesalahan karena teledor atau nggak berhati-hati ya. Sebenarnya di batalion itu, kan jalan lurus itu Bang. Lurus aja. Lurus, cuma lengah saya itu padahal saya menengok speedometer kalau motor Satria F itu kan analog digital kan biasa. Nah, yang saya lihat itu cuma di situ 69 70 69 70. Jadi saya nengok langkah itu sambil ngegas, saya nengok itu Bang. Jadi melamun di situ. Pas ketika saya nengok ke depan tuh udah ada mobil. Jadi mobil itu memang di jalur saya Bang. Mobil itu berhenti di jalur saya. Saya kan jalan lurus itu kan. Nah, saya kecelakaan, saya keplanting. Itu adik-adik sama ayah udah sampai ke Udah, Siabu, udah masih sama. di belakang, udah nyampe duluan. Saya itu kalau pulang itu Bang saya mampir-mampir. Saya kan juga hobi naik motor, saya tukar-tukar motor sama kawan-kawan. tomboy sedikit gitu ya. Jadi itu pun nggak motor saya, yang saya kecelakaan motor temen. Jadi saya motor papa waktu itu saya pengen motor gede, dibeliin papa motor apa ya? Pokoknya nggak motor gede, sedangkan saya suka pakai motor gede. Udah jadi sama papa naik, saya naik itu sendiri, motor kawan tuh Bang. Iya. Motor kawan, kecelakaan juga. Saya ngelihat, saya gerakin kan saya pakai jaket terus kan Bang. Zaman dulu saya pakai jaket, pakai training terus. Saya lihat kaki gini, nggak gerak kakinya Bang, cuma kaki saya udah balik, udah gede gitu kan. Jadi training itu ketat Itu jadinya. kaki kiri Atri ya? Kiri, saya lihat gini, yang angkat cuma bagian ini ke atas. Jadi kan kaki udah begini Bang. Saya lihat ini udah gini aja kakinya, tulangnya. Iya. Terus saya lihat tangan juga udah balik, tapi ya udah bengkak juga. Tangan kanan ini ya? Terus saya ngambil handphone, kan udah banyak orang tuh Bang, tentara-tentara di situ, sebagian saya kenal semua. Aduh dek kata mereka kan, udah Bang nggak apa-apa, ambilin aja tas saya. Atri masih dalam keadaan sadar ya? Saya Bukan nggak pingsan koma Bang, ya? enggak ada koma Bang. Tas saya kan keplanting Bang, saya bilang, kan ada yang kenal situ kan, saya bilang, bang tolong ambilin tas saya aja. Diambilin, saya nelpon sendiri Bang. Pak Atri kecelakaan. Saya telepon kawan-kawan, bro aku kecelakaan di sini nih, kecelakaan di sini. Jadi kawan-kawan pikirnya bercanda. Ya gimana, mau aku bawain kain kafan atau gaun? Ada kawan, ada itu. Kata Kita kawan, biasa bercanda lah. karena gitu. biasa masa iya kecelakaan kok nelpon sendiri kan gitu. Saya telepon itu Bang. Nah setelah itu papa datang.
mama papa datang itu bang, dilihat ngelihat keadaan saya yang kayak gitu, darah kan juga banyak bang, karena dari kepala juga ada kan. Mas saya Tapi nggak untung pingsan. pakai helm ya, Tri ya. Enggak Enggak juga pakai bang. helm, Tri ya. Enggak, itu karena bandelnya di saat itu lah bang, di masa-masa itu kan. Jadi papa Itu sekitaran 17 tahun, 18 21 tahun. 21 tahun ya. Ya 21 tahun nggak salah. Jadi papa mama itu datang, salutnya saya sama beliau itu adalah mama papa saya itu nggak nangis sama sekali, bahkan mama saya masih senyum. Mama saya itu masih bilang sama saya gini, gimana nak, sakit nak? Iya. Tapi mama saya nggak menetesin air mata sama sekali. Itu tujuannya mungkin Atri biar semangat dia. Supaya saya semangat. Padahal saya tahu gimana hancurnya mama sama papa. Selagian waktu itu kan saya andalannya bang. Saya andalan papa mama yang di Pekanbaru lah, yang bawa adik-adik, yang saya ujung tombak beliau ya kan. Terus ketika saya kecelakaan, tapi mereka nggak ada isinya. Nangis nggak ada. Mama pun senyum, gimana nak, sakit nak? Gitu kan. Enggak, santai aja, cuma saya lapar, saya bilang gitu kan. Udah diambil, kan orang yang nabrak itu membawa saya ke rumah sakit bang. Saya sampaikan. Oh, langsung nggak lari orangnya ya? Enggak, nggak Dibawa bisa ke- lari bang, tentara kok, di kerudung Oh, iya. tentara kok bang. Nggak bisa lari. Papa saya bilang, nggak usah bawa ke sana. Ini memang jalan anak saya seperti ini. Kalau memang Tabah papa. ini takdir anak saya. Nggak pun nabrak bapak, mungkin nabrak pohon, anak saya juga bakal seperti ini kalau memang jalannya seperti ini, kata papa. Dengan jawaban papa kayak gitu, mungkin sebagian keluarga ada yang kecewa, mungkin kan, loh pak, seharusnya kan ini bisa dibawa ke rumah sakit, Iya. diobatin segala macam yang layak, atau dia kena ganti rugi gitu kan. Enggak bang. Jadi papa saya cuma bilang, udah pak santai aja, bapak kesini ngelihat anak saya aja saya sudah senang. Kata bapak ke yang menabrak. Iya, yang nabrak. Jadi orang itu saya diminta untuk jenguk saya beberapa kali gitu. Tapi saat itu perasaan saya ngedown atau gimana, enggak ya? Enggak ya, Tri ya? Enggak. Jadi waktu pas kecelakaan itu mungkin karena pas di saat kecelakaan itu saya ngelihat berapa banyaknya antusias kawan-kawan, teman-teman. Jadi rumah saya itu nggak pernah sepi. Iya. Rumah saya seperti orang beralek, ramai terus. Di situ saya ngerasa ketika di titik terendah aja, ketika saya mengalami kecelakaan aja, banyaknya orang peduli. Itu jadi nggak membuat saya apa bang? Down atau depresi seperti teman-teman pada umumnya ya. Enggak, karena memang benar-benar support orang sekitar sih banyak. Jadi intinya Atri tidak down gitu. Tetapi tentunya Atri tidak merasa kecewa karena kakinya yang patah Enggak. itu gitu. Enggak bang. Jadi Enggak ya? dari awal saya kecelakaan saya nggak pernah merasa kecewa. Nggak merasa kecewa ya? Saya nggak Karena pernah. memang sudah segitu adanya gitu kan. Dari Saya support berusaha dari gini, seorang saya tua. berusaha bersyukur. Yang saya pikir waktu itu di usia saya seperti Ya, itu, apa yang ada di pikiran yang ada saya pikirkan adalah kuliah saya harus cepat selesai. Itu masih ngambil Kan- S1 ya? Iya S1, karena saya nggak bisa, mungkin yang terpikir sama saya nggak bisa olahraga lagi. Iya, sudah terkuburlah impian untuk olahraga. Tetapi Atri karena mengutamakan pendidikan, bagaimana kuliah saya bisa selesai gitu. Gimana caranya sekolah saya bisa selesai? Jadi papa langsung ngambil raket yang papa belikan waktu itu dengan susah payah, raket itu. Walaupun setelah itu tuh saya raket banyak banget, Bang. Jatah udah banyak banget. Raket pertama kali yang papa belikan mahal sama papa digantung. Digantung ya. Anak saya sudah selesai nih, nggak bisa main badminton lagi. Sudah kayak gitu papa. Papa sudah kayak itu. Jadi yang buat saya down itu bukan lebih ke keadaan. Kalau menurut saya keadaan saya nggak ada yang berubah. Iya. Patah, sakit, pincang itu nggak ada yang berubah. Nggak ada Toh yang penting itu adalah mungkin lebih ke cara berpikir saya. Cara Cara berpikir. berpikir saya masih baik-baik aja gitu. Jadi nggak ada yang berubah. Yang buat saya down itu salah satu teman saya dari Bangkinang datang ngomong, "Bro, tahu nggak? Tadi papamu bilang ke aku, aduh, kamu tahu nggak gimana stresnya aku ngelihat dia yang biasanya kemana-mana dan sekarang dia harus terbaring di situ, sedang aku tuh berasa ujung tombakku patah." Di situ saya baru, oh ternyata papa itu yang biasanya karaokean tiap hari menghibur saya, ternyata dia lagi menghibur hatinya sendiri. Nah itu saya bilang sama kawan kan baru tahu saya kalau papa saya ternyata sesedih itu gitu. Sampai papa dibilang sama teman-teman, Bang, kalau kami datang, kami ngeliat nih papamu merenung di sana, mamamu merenung di sana. Saya kan nggak bisa lihat, Bang, orang Iya, saya di kamar di sendiri, kamar sendiri, terbaring di kamar gitu. terbaring. Kawan-kawan kalau datang langsung ke kamar, nggak itu cowok, cewek langsung ke kamar. Jadi saya nggak pernah tahu kalau beliau misalnya mama sama papa tuh tegar aja di depan saya. Iya. Saya taunya karena kawan yang ngasih tahu malahan. Soalnya kalau saya sendiri nggak merasa, oh habis nih saya, enggak. Aku tuh Jadi berapa lama jeda waktu itu ya Asti istirahat total dalam dunia badminton waktu itu? bed restnya sama sekali nggak gerak di kasur itu 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan, di masa bulan 4 saya udah bisa jalan normal, Bang. Normal kembali ya. Jadi obat usahanya Alternatif aja ya di Papa kampung? sendiri. Papa sendiri yang langsung ngobatin gitu ya. Makanya papa nggak mau bawa ke rumah sakit, bawa aja pulang, saya sendiri yang nangani. Saya udah bisa jalan sendiri di bulan keempat, bulan kelima tuh saya sudah bisa pakai tongkat, saya udah bisa lari seperti biasa. Waktu itu saya ingat itu ada lindu tuh, Bang, gempa kecil itu, Iya. di Sumbar itu. Ada lindu, nah itu kan getar, rumah saya kan getar itu, Bang, maksudnya gini, goyang. Saya bisa jalan seperti biasa, udah jalan seperti biasa. Papa bilang,
Tadi jangan pernah naik motor lagi, kakimu belum begitu kuat. Oh iya Pak, tapi karena nakalnya waktu itu di usia segitu Bang, di usia segitu bosan di rumah, aduh Papa nggak ada. Saya bosan di rumah, ada motor Bang. Gas lagi. Gas lagi Bang. Aduh, Atri. Saya gas lagi, saya pergi ke rumah kawan. Yang buat saya jatuh lagi tuh ngelihat Papa Bang. Waduh, pas mau pulang, Papa udah depan rumah saya gitu loh. Di dekat lapangan badminton, tapi lapangan badminton. Nampak Papa kaget Bang, jadi gasnya itu mati Bang. 4 bulan ini ya? Udah 4 bulan pasca jatuh 5 ya? bulan lewat lah, 5 soalnya bulan. saya udah bisa jalan. Nah, motornya jatuh, saya ketimpa motor lagi. Aduh. Papa datang, gimana kakimu? Karena terlalu takutnya sama Papa, saya bilang baik-baik aja kok Pak. Padahal di situ saya dengar Bang, kaki meledak gitu terasa. Terasa gitu ya? Terasa Bang, terasa. Baik-baik aja kok Pak. Depan Papa saya masih bisa jalan Bang. Biasa Papa, oh ya udah, soalnya Papa bilang kalau sempat kakimu kena lagi, udah nggak akan bisa diobati secara alternatif. Soalnya itu udah patah, jatuh lagi gitu kan. Enggak kok Pak, enggak, baik-baik aja gitu Bang. Berapa lama dari itu kan saya ngerasa sendiri Bang, kaki ngilu, ngerasa. Saya pergi periksa sendiri Bang ke Awal Bros. Udah nggak curhat ke Papa lagi tentang Enggak, sakit-sakit? kok semuanya enggak, ke Papa, ke Mama, ke adik-adik enggak. Saya pergi sendiri ke Awal Bros. Saya nanya-nanya ke orang, oh kalau ke kaki itu tujuannya kemana sih? Saya mau periksa gini nih. Mereka bilang, oh itu tujuannya ke ortopedi, namanya dokter ortopedi. Oke, saya ke Awal Bros, saya lihat sendiri. Dilihat hasil ronsennya sama dokter. Jadi saya ngeliat kaki saya udah gini Bang, jadi tulangnya itu udah gini. Saya pikir, berarti itu yang buat kaki saya kok jalan sakit. Lagian Papa tuh nyuruh saya pakai tongkat terus Bang. Saya nggak mau pakai tongkat. Jadi tongkat, jadi tongkat itu saya titipkan sama Tondong di Bangkinang Bang. Bro nitip tongkat, pergi aja. Yang penting dari rumah bawa tongkat. Nah, sampai di mana saya titipkan sama orang. Di Awal Bros saya lihat itu, saya baru, aduh kaki saya seperti ini. Ini yang buat sakit. Tambah kalau kata-kata dokter waktu itu yang saya ingat kan, kalau enggak segera kamu operasi, ini akan bisa mengakibatkan kelumpuhan tulang belakang, pengapuran sama segala macam. Wah di situ saya sedih, nggak tahan sendiri kan Bang, nggak tahan ngerasa sendiri. Baru saya bilang ke Mama, Ma ini loh hasil ronsen saya ternyata kakinya seperti ini, jadi tulangnya seperti ini Ma. Itu yang buat saya ngerasa sakit terus gini-gini. Mama ya gimana, nggak ngomong sama Papa nak gitu. Enggak Bang, saya sampaikan enggak. Jadi dioperasi ya? Enggak ya? Sampai sekarang kan enggak. Puji, memang bantuan Tuhan yang luar biasa Tri ya? Jadi gini Bang, dari yang selisih hanya 1,5 cm waktu itu diukur, sekarang jadi 11 cm. Berapa senti sekarang? 11 cm Bang. 11 senti ya? Jadi saya nggak bilang nggak ini tetap kayak gitu ya, saya nggak mau nanti Papa terlalu khawatir. Saya tahan aja Bang, sakit saya tahan sampai akhirnya saya baru tahu ada olahraga difabel ini. Itu di tahun berapa itu? 2012. 2012 ya. Gimana proses masuk Astri ke dunia difabel ini? 2012 itu beberapa pengurus dari NPC Indonesia itu, NPC itu kan organisasi olahraga ini. NPC itu datang ke rumah. Saya mereka dengar ke kabar. rumah Siabu, ke rumah Siabu. Mereka dengar ada atlet yang kecelakaan, bekas atlet yang kecelakaan. Berarti kita dicari sama orang. Dicari. Nah, jadi luar biasanya organisasi ini gitu nih, ngelihat ada potensi, ada yang kecelakaan mungkin bisa membantu, mereka datang. Papa saya bilang, oh enggak, anak saya udah nggak main bulu tangkis lagi. So, anak saya nggak cacat kok gitu. Papa bilangnya gitu kan, anak saya nggak. Oh iya, mereka mungkin paham. Papa saya mungkin waktu itu kan belum mengerti olahraga difabel kan. Karena memang jangankan waktu itu, di zaman sekarang aja orang Indonesia pada umumnya ya mereka belum tahu olahraga difabel itu apa. Perbedaan badminton dan para badminton itu apa mereka nggak tahu ya kan, apalagi Papa waktu itu. Jadi mereka ngomong kayak gitu, saya kan baru ada beberapa orang hubungin terus lewat telepon gitu. Nah waktu itu teman saya yang dulunya teman yang sekarang jadi suami, dia bilang, kenapa kamu nggak coba main lagi? Kita kangen kok nengok kamu main lagi. Itu Bang. Kata suami ya? Waktu itu mah belum suami. Ya juga ya. Ayolah kita coba. Nah, jadi beliau yang antar saya ke GOR Bang. Saya nggak bilang adik-adik, saya nggak bilang mama papa, saya bilang Mama saya mau kuliah. Jadi saya diantar suami saya ke GOR, saya main. Ditungguin suami. Berhubung olahraga di Riau ini bulu tangkis hanya saya sekeluarga, nggak mungkin orang-orang di sana nggak kenal. Sebagian dari mereka nelpon. Loh Mi, Nun, Mbak main kok di sini gitu. Di situ keluarga tahu ya? Di situ keluarga tahu. Adik saya bilang, Mbak kenapa Mbak main di sini? Mbak kan nggak cacat. Gitu. Saya bilang, loh bedanya mereka sama kita apa? Toh saya masih bisa main, nggak merugikan siapapun waktu itu kan. Terus yang motivasi itu ya itu teman-teman itu, misalnya dari cabur, teman-teman saya kan banyak dari atlet bola kan Bang. Mereka support semua. Ya. Dan adik saya itu bukan bermaksud membedakan cacat atau enggaknya, cuma mereka pikir, loh kamu kan nggak cacat, kenapa Mbak main di situ gitu. Kayak bilang, enggak lah, saya masuk kok dalam kategorinya, kaki saya selisihnya, sisi panjangnya berbeda gitu.
Nah di situ saya dapat satu emas, satu perak. Saya Itu bawa masih tingkat nasional, nasional ya? setara dengan PON. Itu habis PON Riau Di Peparnas 2012 itu ya? 2012. Saya bawa medalinya ke papa. Pak kemarin saya main. Papa masih belum tahu Belum Atri main? tahu bang, adik-adik yang tahu. Adik-adik kan memang kegor, dia ngeliat saya, ngapa mbak main di sini katanya gitu. Mbak tuh atlet nasional loh, ngapa main di sini kata adik-adik gitu. Nggak apa-apa lah saya bilang gitu kan. Saya bawa medali, saya bawa ke rumah. Pak kemarin Atri main nih, dapat satu emas, satu perak. Papa itu nggak ngomong bang, cuma diambil medalinya, nggak ngomong. Yang saya dengar dari mama dia bilang gini, dalam keadaan cedera aja dia masih bisa bawa medali buat saya, karena kan medali-medali saya sebelumnya kan sudah banyak banget bang. Papa bilang gitu, dari situ kan otomatis mungkin papa mendukung. Cuma beliau kan saya namanya laki-laki mungkin gengsi, oh gini mungkin bukan yang nggak kayak gitu kan. Papa mendukung. Tahun berikutnya di 2013 saya dapat panggilan lagi ke Pelatnas. Ke Pelatnas. Oh udah masuk ke Pelatnas 2013. Dapat panggilan lagi, waktu itu ada event Indonesia Open namanya. Jadi saya ikut bergabung di situ, ikut sama teman-teman di situ. Nah saya ngelihat, saya bilang sama mama sama papa, bahkan saya jauh sama suami, saya bilang, ini hidup saya nih. Saya ngelihat di sini saya dapat, saya melatih diri, saya lebih bersyukur ketika saya bergabung sama teman-teman difabel yang mungkin jauh lebih parah, lebih berat daripada saya, bang, kursi roda, tapi mereka punya semangat hidup yang luar biasa. Saya bilang, di sini nih hidup saya suka di sini, saya nyaman di sini, izinkan saya di sini gitu. Saya minta ke orang tua, akhirnya 2013 saya udah buat nama Indonesia di Indonesia Open. 2014 saya pertama kali mengikuti ajang multi event Asian Para Games di China. Di China itu ya? Di Korea. Di Korea. Di Korea. Nah di situ juara dunia Atri ya? Setelah itu baru juara terus sampai sekarang. Misi apa yang belum Atri bisa realisasikan untuk Indonesia, untuk keluarga dan untuk diri Atri sendiri? Apa yang belum tercapai oleh Atri saat ini? Puji Tuhan sebenarnya dari harapan saya sebelumnya sampai sekarang, kalau harapan yang saya sampaikan sebelumnya sampai saat ini sebenarnya semua sudah terwujud. Sudah terwujud. Apapun yang saya inginkan, puji Tuhannya, Tuhan berkati saya dengan apa yang saya inginkan itu udah terwujud. Udah terwujud. Cuma kalau dibilang manusia nggak ada puasnya, iya. Iya betul. Saya masih punya target-target dengan juara ini. Saya masih punya target lagi. Oh iya, saya masih pengen nih punya GOR sendiri. Saya pengen punya akademi sendiri. Dimana saya pedulinya sama olahraga disabilitas, bisa membantu teman-teman. Saya peduli dengan masyarakat Kampar. Saya pengen nih menyalurkan ilmu yang saya punya, bukan hanya bakat atau pengalaman, tapi ilmu yang saya punya. Dengan pendidikan saya pengen nih punya tempat berlatih di Kampar sana yang dimana saya bisa membantu orang lain tanpa mengeluarkan biaya latihan di tempat saya. Yang penting saya punya gedung yang gedung sendirilah yang bisa untuk masyarakat Kampar berlatih di sana. Kemarin sih sudah disampaikan oleh Pak Bupati ya. Pak Bupati. Cuma sampai saat ini kan mungkin ya prosesnya kan bukan proses yang mudah untuk pembangunan GOR, pasti melalui prosedur-prosedur yang panjang. Nah kemarin sudah saya sampaikan, kalaupun itu terwujud, nah nanti saya akan membantu mungkin dari segi pelatihan, dari segi pembiayaan, mungkin untuk kedepannya saya bisa membantu. Itu yang ingin Atri lakukan saat ini. Kalau untuk target di prestasi sudah? Di target di prestasi, kalau saya panjang umur, sehat, masih bisa bermain, saya ingin terus berkarya, mungkin nanti sampai di Paris 2024. Paris 2024. Tapi kan event terdekat saat ini adalah di Vietnam dulu, kita ada Asian Para Games di Vietnam 2022. Kita kembali ke peristiwa Olimpiade gitu. Kita ingin tahu ya pengalaman Atri gitu, perjalanan di Olimpiade itu. Karena Atri itu yang sudah mendunianya, mengwownya di Indonesia ini gitu, di Paralimpik gitu. Seperti apa perjalanan kemarin itu? Di Paralimpik itu bang, sebenarnya perjalanan saya itu bedanya dari perjalanan lain adalah karena ini ajang tertinggi di dunia. Di dunia. Mungkin saya belajar dari pengalaman 2018 yang saya pernah kalah hanya karena saya kalah mental, mungkin karena masyarakat Indonesia nonton pertandingan itu di Indonesia, suami dan orang tua langsung nonton. Saya terlalu ingin menunjukkan yang terbaik, ternyata hasilnya tidak seperti yang saya inginkan. Nah, makanya di 2020 kemarin saya berusaha semuanya berjalan semestinya aja. Saya fokus dengan pikiran saya, jalani satu-satu, jangan terlalu banyak target sendiri, jangan itu. Cuma latihan latihan di Solo kemarin selama di Pelatnas, mungkin pelatih semua pada khawatir bang, takut saya overtraining atau segala macam karena kelebihan gitu. Karena saya kelebihan, saya membawa adik dari Kampar ke sana, saya bawa latihan, saya tambah-tambahan sparring partner dengan teman-teman. Pelatih takut nih saya overtraining. Cuma saya yakin kalau saya nggak latihan sendiri, kalau saya nggak tambahan sendiri, bagaimana saya bisa melebihi yang lain.
Saya korbankan semuanya, saya bilang sama suami, saya bilang sama adik-adik, bantu saya sekarang, terus saya fokus di Paralimpik nanti. Ini ajang mungkin ke Asia sudah, juara dunia sudah, dan ini yang belum. Dan ini saya pengen mencatatkan sejarah di sini nih. Ayo semua jadi benar-benar support bang. Beberapa adik saya rolling di adik banyak nih. Untuk sparring partner itu. Iya, saya rolling ke Solo, saya ganti-ganti teman-teman yang dari pemain yang dari PBSI, Solo semua membantu dalam proses saya latihan itu. Mereka saya sangat mendukung lah. Sampai di sana di Tokyo duluan bang, saya duluan daripada teman-teman yang lain. Berangkatnya duluan. Jadi saya training camp dulu. Iya. Ya Bu, saya senang lah kita bisa lebih start daripada teman-teman dari negara yang lain dulu sampai di sana. Jadi saya berusaha nggak nervous dulu nih. Sampai beberapa orang ngomong, Rat, kamu tanding tapi kok kamu nggak ada kelihatan tegang seperti teman-teman yang lain. Sudah enjoy gitu ya. Saya berusaha enjoy. Berusaha untuk enjoy gitu. Berusaha untuk enjoy, tapi ya saat itu pun saya nggak merasakan oh ini olimpiade, enggak. Saya berusaha itu ya event-event yang lainnya aja. Apa perbedaannya? Nggak ada, menurut saya sama aja. Nggak ada perbedaan sama sekali. Ini sama, cuma yang membedakan nama eventnya aja kalau menurut saya gitu. Setelah menang baru beda lagi ceritanya ya bang. Itu kan ketika prosesnya. Ketika prosesnya orang jawab, saya bilang iya saya enjoy aja biasa aja. Ketika menang aja, ketika wasit ngomongkan game, itu saya masih terpaku bang. Berapa saat saya terpaku. Iya, kita lihat kok. Jadi saya bilang saya nggak mau game, ternyata takutnya nanti out atau masuk karena koknya jauh di belakang saya bang. Pas ketika udah, saya Tuhan, target saya sudah nih, saya sudah benar-benar mencetakkan sejarah, saya sudah mencatat sejarah di nama saya sudah saya catatkan di sini, saya bisa menjadi legend yang di sini. Indonesia sudah berkibar, waktu itu satu medali emas, tapi Indonesia 41 tahun belum pernah mendapatkan. Belum pernah. Atri di ganda campuran, Atri medali emas, di ganda putri, Atri medali emas. Ini single ini, Tri. Apa itu, Tri? Kenapa gitu? Di mana itu? Jadi di single itu saya akui bang, saat itu lawan lebih unggul pastinya. Dia pintar mencari titik lemah saya di saat saya harus main beberapa kali. Fisik itu saya Atri yang singlenya main kedua. Saya fisik saya sudah nggak kuat sama sekali bang. Saya akui kaki saya yang cedera sudah mulai. Saya ngomong ke tim fisio, ke tim yang lain, saya bilang masih ada nyeri. Cedera saya ini enggak bang, di bulan Mei saya cedera meniskus. Jadi otot lutut saya yang robek. Saya bilang ke fisio, saya nggak mau ada orang lain tahu. Kamu orang kepercayaan saya, jadi keep masalah saya cedera. Saya nggak mau orang tua saya khawatir, saya nggak mau NPC Indonesia khawatir, saya nggak mau pelatih khawatir. Sampaikan ke mereka, kan mereka tahu nih, oh Ratih kena meniskus, panik bang. Ketika dibawa ke dokter, saya bilang, katakan saya baik-baik aja, saya nggak mau orang terlalu berkhawatir masalah ini. Jadi yang tahu hanya fisio saya waktu itu, fisioterapi. Cedera robek juga ya, cedera. kita tidak tahu gitu. Tidak tahu, yang tahu hanya fisio itu. Jadi fisio itu ketika saya bertanding, dia yang deg-degan. Aduh, sampai nggak sih dengan kondisi kaki dia yang meniskus ini, sampai nggak sih. Jadi beliau itu, selesai saya bertanding bang, saya balik ke village, beliau yang terus nge-recovery saya. Dia nggak mau orang, dia memegang ucapan saya nggak mau, hanya kamu nih yang tahu saya cedera. Saya nggak mau orang lain tahu. Jadi dia kan beban sendiri bang, menyampaikan ketika saya, kenapa Ratih berat banget mainnya. Dia nggak berani menyampaikan. Tapi setelah selesai itu dia baru bilang, Kak boleh saya speak up masalah ini, boleh saya speak up ke media bahwasanya kamu tuh sedang mengalami cedera. Selesai eventnya silahkan bang. Selesai event ya. Jadi Tri, yang perak itu memang Atri aku ya, memang dia lebih unggul. Lebih unggul. Di saat itu dia lebih unggul. Terus yang kedua itu adalah saya memikirkan saya masih ada partai berikutnya. Saya ada mixed double. Saya nggak mungkin saya habis-habisan di partai single dan saya tidak memikirkan partner saya yang di mix yang sudah khawatir menunggu saya bisa main nggak si Ratih nanti dengan keadaannya yang seperti itu. Udah capek, tidur kurang segala macam kan, teman-teman saya selalu bang, partner saya itu selalu saya gimana Rat keadaan kamu, udah kalau kamu nggak sanggup jangan dipaksa. Jadi saya ngeliat beliau itu udah kan nggak muda lagi, partner saya itu Hari Susanto itu kan udah berumur. Dan ini adalah impian beliau nih. Dia pengen di usia dia yang seperti itu dia pengen norekan medali, ya ini untuk terakhir kalinya gitu kan. Gimana Rat, kamu masih bisa? Saya bilang bisa kok mas. Kalaupun nanti saya nggak bisa maksimal di single, tapi saya pastikan kita main di mix. Dia takutnya saya cedera terus saya nggak bisa lanjut di mix. Saya bilang saya akan maksimal di single. Tapi kalau itu pun harus lepas dari saya mas. Saya bakalan tetap main kok di mix double, saya bilang gitu. Segitu motivasi Atri untuk Mas Heri itu ya? Makanya ketika di mix saya berbeda lagi. Saya bilang saya hanya butuh waktu istirahat sebentar mas. Setelah itu kita all out main di mix double karena itu partai terakhir. Mati-matian kita di lapangan. Saya bilang gitu. Luar biasa. Pulang kampung dipanggil Pak Jokowi ke istana dan sempat video call langsung gitu. Iya. Bagaimana apa yang disampaikan? Bagaimana perasaannya jumpa orang nomor 1 di Indonesia?
Jadi pas di sana itu selesai kemarin Pak Jokowi langsung hubungin, bener Bang, lewat video call tadi. Menyampaikan ucapan yang selamat yang Pak Jokowi pikirkan kan bukan hanya olahraganya aja. Iya. Di saat masyarakat di tengah pandemi seperti ini, kamu tuh bisa ngasih semangat yang luar biasa, inspirasi. Influencer kali Iya, ya. jadi Pak Jokowi mengucapkan itu. Dan sedangkan saya berharap karena beberapa event sebelumnya memang beliau selalu menyambut kita Iya. di Istora gitu. Nah yang luar biasa lagi itu ketika kita di istana, Pak Jokowi nanya, ini bonus kamu nggak sedikit loh, ini besar banget. Apa yang pengen kamu wujudkan dengan bonus ini? Gitu. Iya, Tri. Di saat ketemu beliau yang saya sampaikan adalah, Pak saya pengen, ya media mungkin sekarang sudah berimbang, sudah mulai berimbang nih antara olahraga yang normal dengan sama olahraga difabel. parah, difabel. Saya pengen nanti teman-teman yang saya difabel nih punya tempat berlatih sendiri seperti Ragunan atau seperti Iya. tempat-tempat di luar negeri lainnya lah yang mereka Intinya punya pusatnya, ingin setarakan center, dengan- benar-benar center gitu. Nah yang menyenangkan tuh beliau langsung manggil Pak Menpora, dengarkan dan catat segera bangun. Saya tunggu 1 bulan laporannya dan segera bangun. Wah, luar Jadi biasa. Ketua NPC Indonesia waktu saat itu kan juga langsung menyiapkan segala macam ya tanah segala macam dan akan segera dibangun. Dan itu benar langsung terwujud, kita sekarang sudah mulai pembangunan. Terus jumpa Pak Gubernur kembali ke kampung Provinsi Riau gitu. Bagaimana pengalaman dengan Bapak Gubernur waktu itu? Gubernur Apa yang Atri ingin sampaikan? yang saya lihat itu kan kemarin dengan Pak Gubernur karena memang saya di Platnas itu kan sama sekali nggak ada komunikasi dengan provinsi Iya. sama ini mungkin lewat NPC-nya. Saya nggak mengerti betapa Pak Gubernur ternyata seantusias itu. Bahkan Seantusias itu. seharusnya saya disambut beliau mengutamakan orang tua saya dulu. Mengutamakan orang tua dulu. Saya Ratri pasti yang diinginkan Ratri adalah orang tuanya gitu. Beliau tuh gitu ya. Makanya saya turun dari pesawat dijemput dan diarahkan ke VVIP. Saya lihat Udah, enggak. berdiri Jadi orang langsung orang tua saya langsung ada di situ. Memang pada kemarin sebelum bertanding Bang, sebelum ke Tokyo, saya bilang ke orang-orang, saya bilang ke organisasi, ketika saya menang nanti di sana, saya pengen yang menyambut pertama kali itu adalah orang tua saya, orang tua. Tapi nggak bisa diwujudkan karena apa? Karena memang papa mama saya nggak mau vaksin waktu itu, belum vaksin, Jadi belum bisa terbang gitu ya? nggak bisa terbang. Jadi pas sampai itu saya kaget. Jadi Pak Gubernur itu dengan segala kerendahan hatinya menurut saya, dia rela nih, silakan orang tuanya dulu. Jadi beliau itu di samping saya, beliau di samping. Di samping Jadi saya ayah ya? saya sujud ke mama papa, baru ke beliau dan ngobrol di situ sama Pak Gubernur itu. Dia juga sama mengucapkan hal yang sama dengan Pak Jokowi tadi, mungkin lebih ke ayo dukung masyarakat Riau untuk berprestasi seperti Liani. Ayo dong motivasi atlet-atlet yang lain supaya bisa kita bersaing di kancah internasional. Itu yang beliau sampaikan dan bonus dari pemerintah sendiri menurut saya sudah cukup besar ya. Mungkin saat ini bonus saya dari Provinsi Riau lebih paling besar dibanding provinsi yang lain. Luar biasa. Terus Atri balik ke Kabupaten Kampar dan sempat abang meliput waktu itu. Atri mau gor Pak. Bagaimana antusiasnya seorang Bapak Bupati Kampar? Iya, waktu itu? jadi waktu itu mungkin lebih ke mas apa? Bener nih, jadi para jurnalis, teman-teman media mereka sampaikan, kamu nih kan sejak bisa dibilang kan Bang sejak kecil saya dari Kampar. 10 bersaudara kami membawa nama Kampar. Setelah kamu menjadi juara seperti ini, kamu tuh berhak minta. Berhak minta kata Berhak, Bupati. Iya. kata media. Saya nggak pernah berpikir karena Bang, gini papa saya tuh mengajarkan kami tuh, ya benar Bang, kita meninggalkan Kampar waktu di SMA itu kan karena Kampar nggak bisa berbuat banyak Iya. untuk kami yang berprestasi saat itu. Jadi kita sekolah di Pekanbaru karena Pekanbaru bisa Bang menyekolahkan kami gratis, memberi kami uang pembinaan. Sedangkan saya banyak bersaudara nih. Nah ketika sudah sampai di sana, media bilang kamu sejak SD, SMP kamu orang Kampar asli. Prestasi kamu udah luar biasa. Apa nih yang bakalan kamu minta? Itu lebih ke media Bang. Media menanyakan ke saya gitu. Baru terpikir sama saya, iya juga ya gitu. Makanya saya sampaikan ke Bupati dengan bonus Pak Presiden, dengan bonus para pihak swasta untuk membangun GOR sekarang itu bukan hal yang nggak mungkin buat Iya, saya. bukan Bisa hal saya yang tidak berdirikan mungkin untuk sendiri. pribadi seorang Atri gitu ya. Bisa saya wujudkan. Tapi kebanggaan tersendiri buat saya istilahnya untuk orang tua saya, mungkin orang tua saya jauh lebih bangga ketika GOR itu dibangunkan oleh pemerintah. Iya. Dan papa saya bisa mengelolanya, bisa silahkan masyarakat Siabu latihan di Siapapun sana. terbuka untuk di sana. Itu ya. Sedangkan lapangan terbuka saya aja di Siabu Bang, orang lain bisa latihan di Iya. situ dengan gratis. Bahkan mereka yang berprestasi, saya ajak ke Pekanbaru, walaupun hanya raket, kok saya sediain. Iya. Selama ini tanpa ada bantuan, mungkin bantuan dari pihak sana, pihak sini, papa saya ngelatih gratis kok. Dan anak-anak yang dilatih papa saya itu selalu jadi. Saya bukan sombong sih, tapi mungkin kalau berangkat ke provinsi itu diperhitungkan gitu loh Bang. Bukan hanya untuk di Kabupaten Kampar aja. Ketika di Pekanbaru atau di Provinsi Riau itu diperhitungkan. Begitu giatnya beliau melatih. Nah yang saya dengar waktu itu Pak Bupati bilang, Papa kan sudah tua, kalau kita inginkan GOR, siapa melatih? Saya bilang,
loh Pak, Bapak udah tua, tapi kan kami atau saya bisa mendatangkan pelatih yang potensial. Dan adik-adik saya semuanya mereka sudah berlisensi. Iya. Udah berlisensi BF. Jadi jangan khawatirkan, bukan hanya masalah Papa saja yang melatih, kita semua juga bisa. Jadi Pak Bupati waktu itu menyampaikan dia akan segera dibangun. Jadi kita tunggu aja beberapa saat lagi. Iya. Apakah akan benar Iya, direalisasikan? kalau dibilang soalnya kita tunggu itu, kenapa Papa saya waktu itu sempat kecewa, jadi nggak begitu antusias dengan sebelum-sebelumnya mungkin ya. Mungkin Papa saya lebih dari saya umur sejak kecil lah Bang, dari tahun 90 berapa. Sudah terlalu kecewa banyak janji-janji di Kabupaten Kampar sebelumnya. PHP Mungkin, ya? mungkin bukan hanya saya dari bulu tangkis, mungkin dari beberapa cabur Beberapa cabur-cabur olahraga lain. yang teman-teman saya sendiri kecewa. Nah menurut itu saat ini, ayolah kita wujudkan saya impian-impian atlet-atlet berprestasi. Saya pun mengajarkan Bang, kalian belum berprestasi, jangan mengandalkan apresiasi. Kita berprestasi berkarya dulu, jangan fokus aku nggak dikasih apa-apa kok, jangan. Kita tunjukkan dulu, kita prestasi kita dulu, baru setelah itu apresiasi akan datang dengan sendirinya. Luar biasa, Atri. Apa yang ingin Atri sampaikan untuk pemuda gitu, selaku Atri yang saat ini sudah sukses di karirnya dengan perjuangan yang luar biasa gitu. Silakan sampaikan kepada anak-anak muda Indonesia gitu. Untuk anak-anak muda Indonesia yang saya pikir kita sebagai anak muda kita harus menunjukkan semangat yang luar biasa untuk teman-teman dan juga kita berani keluar dari zona nyaman, karena kalau kita keluar dari zona nyaman karena apa yang saya alami sekarang ada saya berani melawan diri sendiri. Iya. Melawan cara berpikir saya sendiri, saya keluar dari ruang lingkup nyaman saya sendiri. Mungkin kalau di kampung saya jauh lebih enak waktu itu, tapi saya enggak, saya ingin berubah, saya pengen menunjukkan sesuatu yang berbeda. Saya berani keluar ke luar dari kampung saya, keluar dari zona nyaman untuk mencapai apa yang saya inginkan. Saya nggak mau sama dengan orang lain, saya harus berbeda, saya harus lebih. Mindset berpikir kita. Saya harus lebih. Oke, itulah pemirsa, mungkin hampir 1 jam kita bersama Leani Oktila, sang juara dunia kebanggaan Indonesia, Provinsi Riau Kabupaten Kampar. Terima kasih banyak adikku, Sama-sama, Bang. sukses selalu, sehat Amin. badan, mudah-mudahan barokah hidupnya. Amin. Demikian saya Lisa Pol PP bersama Leani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.